Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya di Podcast. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang lagi seperti halnya di video sebelumnya kita bahasanya kita akan membahas tim bola lagi. Kita akan membahas tentang bola lagi. Cuman untuk kali ini kita akan membahas di liga lokal ya tentunya Liga Indonesia. Nah, buat kalian yang belum mengikuti channel ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bola kembali, di mana kita akan membahas sebuah tim yang menjadi kebanggaan warga Jawa Barat, termasuk saya sendiri dan rekan saya, Bung Dimas gitu ya. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan beliau seperti halnya kemarin gitu ya. Kita akan membahas ya menurut kata orang-orang King Persib gitu ya. Langsung aja kita sambut Bang Dimas. Gimana kabarnya, sehat Bang Dimas? Alhamdulillah. Ya setelah kemarin ya berbincang-bincang dan kita melihat ya followers gitu ya, subscribers banyak yang ya kita perlu membahas tentang liga lokal karena tentunya ini menjadi tim kebanggaan kita juga ya. Makanya kita sudah memakai ini. Buat kalian yang belum punya jersey, saya rekomendasikan beli ya, gitu ya. Betul. Satu aja, satu dalam satu musim gitu. Oke, Bang Dim. Kita akan membahas tim yang katanya King Persib. Iya. Menurut Bang Dimas, apakah emang pantas Persib itu disebut King? Pantas banget soalnya. soalnya. Kenapa? Dominasi yang King Persib lakukan selama hampir 3 tahun berturut-turut ini membuktikan bahwa ya pantas disebut King dengan segala aspek yang mereka punya, dari mulai pemain, manajemen, supporter, fasilitas dan yang lainnya ya pantas gitu. Klub ini disebut. Betul sekali. Apalagi kemarin kan tentunya ini sangat berperan penting yaitu Bojan Hodak gitu ya. Karena di tahun pertama Bojan Hodak memecahkan rekor sebagai pelatih asing yang pertama membawa Persib juara. Kemudian di tahun kedua membantah spekulasi bahwasanya Persib tidak bisa juara back to back dan sistem klasemen gitu ya, karena yang di pertama itu sistemnya champion gitu. Kemudian yang ketiga membantah juga bahwasanya tidak ada klub di Indonesia ini yang hat trick gitu ya. Keren sekali, betul kan Bang Dim? Iya. Nah, ini menjadi suatu kebanggaan untuk masyarakat Jawa Barat gitu ya. Tentunya ini menjadi PR berat untuk kedepannya. Betul. Nah, dari tentunya faktor salah satunya tadi pemain, manajemen gitu ya. Nah, dengan adanya perubahan, bahkan sudah ada bukan ada rumor lagi, sudah di-upload juga bahwasanya Bojan Hodak resmi digantikan oleh Igor Tolik gitu ya. Iya, betul. Nah, tanggapan Bang Dimas, apakah performa nanti kedepannya Persib akan lebih baikkah atau kurang lebih sama atau bahkan menurun? Mungkin ini sebagai asumsi pribadi saja ya guys, sebagai bobotoh juga, sebagai pecinta sepak bola juga gitu ya. Iya. Bojan Hodak adalah satu sosok pelatih yang bisa membuat Persib tripit itu adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Betul. Apalagi di liga lokal, Liga Indonesia gitu ya, dengan segala kontroversinya, dengan segala ininya, tapi kekonsistenan yang namanya Bojan Hodak itu luar biasa sekali. Mungkin setelah dia turun dari sana sebagai pelatih, Bojan Hodak ini tidak lepas tangan begitu saja. Mungkin sebagai apa sekarang jadi? Sekarang itu sebagai Dirtek kalau nggak salah. Dirtek ya. Dia itu tidak lepas tangan begitu saja, melepas bahwa saya udah lepas dari Persib udah. Tapi dia juga tetap mungkin setelah 3 tahun target dia juara gitu ya. Dia sudah mempersiapkan bahwa si ini tuh pantas untuk menggantikan saya, biar Persib bisa continue untuk mendapatkan gelar juara liga yang lainnya gitu. Nah,
Sedikit fun fact juga, kalau Bojan Hodak itu tidak pernah di salah satu tim memiliki kontrak jangka panjang itu. Oh iya. Paling lama itu 3 tahun. Oh iya. Salah satunya di DDT, di liga, di klub lainnya juga sama, dan juga kemarin di Persib juga hanya 3 tahun dengan alhamdulillah Peninggalan yang sangat luar biasa, itu 3 trofi Liga Indonesia. Untuk penggantinya itu Igor, iya. Ya, yang merupakan asistennya sebelumnya. Kita bisa lihat ya, Igor Talik itu pernah memegang Persib beberapa match ya di Liga musim kemarin itu tidak terlalu buruk. Menurut saya tidak terlalu buruk, apalagi pas kemarin memegang Persib pas Bojan lagi ada keperluan, ibunya meninggal kalau nggak salah, dia itu pas laga krusial juga pas Persib lawan PSM gitu kalau nggak salah, yang gol Juli Cesar. Oh ya, PSM ya, iya. Kan Igor yang megang itu ya. Iya betul sekali. Kendali dari tim luar biasa kan, walaupun yang itu apa, yang pertandingan membobol juga lawan apa itu pas Igor juga. Betul, yang Igor Talik yang juga. Katanya kan kepelatihan Bojan itu stuck strikernya. Betul. Tapi begitu performa betul. Ya makanya saling banyak yang mendukung Igor jadi pelatih gitu. Ditambah lagi kan Igor itu secara CV-nya bukan seorang asisten, iya. Tapi di Liga Luar itu dia itu sebagai pelatih, kepala pelatih, bukan asisten pelatih. Jadi kalau diibaratin Igor gimana nantinya, mungkin sesuatu yang perlu dinantikan juga, tapi jangan terlalu khawatir juga gitu, karena berpengalaman gitu. Ditambah lagi dia itu kan selama ini kan di Persib. Iya, di Persib. Jadi udah tahu kulturnya gitu. Terus pemain-pemainnya juga gak terlalu dirombak gimana gitu. Udah secara ruang gantinya udah aman, secara ini udah paling yang perlu kita lihat itu gimana taktik yang akan digunakan sama Igor. Kan setiap pelatih itu kan mempunyai pemikiran berbeda. Walaupun ya kita harapkan lebih bagus mainnya daripada pelatih sebelumnya gitu. Tapi pragmatis juga gak apa-apa, yang penting kita bisa terus konsisten aja sih. Karena tentunya kalau misalkan segi permainan pas era Bojan Hodak itu fokus bertahan gitu dan counter attack gitu. Jadi apa ya, penampilan yang ditonton oleh Bobotoh khususnya kurang seru gitu, kurang menantikan, meskipun pada akhirnya membanggakan juga karena ya menang. Apalagi di tahun sekarang ya, sangat tipis kemenangannya itu 1-0, 2-1 gitu. Betul. Ditambah lagi mungkin untuk tahun kemarin mah emang jelas faktor ketajaman pemain depannya kita juga lagi kurang gitu. Ditambah itu kan bukan pemain baru kan, kalau tahun kemarin ya bukan tahun ya tahun kemarin ya itu rombakan kan. Iya. Jadi bingung karena liganya belum dimulai, apakah yang kemarin itu disebut tahun sekarang atau tahun kemarin gitu ya. Ya karena itu apa ya, salah satu rombak besar-besaran gitu. Betul. Tapi bisa mengejutkan gitu kan, bahkan ya banyak yang berspekulasi ini Bojan beneran itu merombak semua pemain gitu. Tapi kaget juga sih pas tahun kemarin tiba-tiba skuad juara gitu. 2 kali berturut-turut dirombak habis gitu. Bahkan ya tim penyerangnya seperti David da Silva, Ciro, Tyron itu diangkut ke Malut, dan itu menjadi apa ya, tim menjadi tertajam. Iya. Gitu. Betul. Tapi kenapa dirombak gitu oleh Persib sekelas Bojan? Sangat ini out of the box. Betul. Soalnya mungkin karena udah 2 kali juara mungkin ya. Pemikiran kalau asumsi saya gitu ya. 2 kali juara ditambah lagi pemain-pemain sebelumnya kan udah gak haus lagi lah kalau dikata ini mah, udah gak haus lagi, udah gak lapar lagi untuk dapat juara, takutnya gitu mungkin gitu. Jadi Bojan Hodak dengan beraninya merombak biar skuadnya lebih fresh lagi, dan lebih menjadi ada tekanan mungkin ya bagi pemain baru, bahwasanya saya harus mengukir sejarah di game ini. Apalagi kalau kita juara di tahun kemarin itu, alhamdulillah ya juara, tetap juara gitu kan, jadi 3 kali juara. Tapi kalau gak juara kan
Jadi dari awal lagi gitu. Jadi mungkin salah satu motivasinya juga itu. Iya. Tapi secara tidak langsung untuk kedua pelatih ini, kita sebagai bobotoh jangan membandingkan pencapaian Bojan Hodak kepada Igor, karena Bojan Hodak bagus, alhamdulillah gitu ya. Tapi Igor juga kita support bagaimana cara dia melatih, bagaimana dengan caranya sendiri, jangan disama-samain dengan Bojan, karena semua pelatih itu punya identitas atau cirinya sendiri. Iya, bukan harus disamain. Si Bojan mah gini, ini gini, jangan ya. Tapi kita harus tetap support. Yang penting demi kebaikan Persib. Persib. Karena tentunya jangan sedikit-sedikit Igor out. Nah, gitu. Gak boleh gitu ya. Kita menikmati aja karena minta apa lagi sih ke Persib? Persib udah memberikan yang terbaik untuk bobotoh 3 tahun berturut-turut loh gitu ya. Betul. Apa gitu ya? Sudah menjadi naga gitu kan. betul. Nah, mungkin Bang Dim, kita setelah membicarakan kepelatihan. Tentunya peran pelatih juga sangat bukan hanya faktor utama juga. Betul. Ada juga yang bisa menjadi penunjang sebuah klub kuat itu, yaitu perekrutan atau misalkan tim-tim pemainnya gitu kan. Nah, di musim sekarang, menurut Bang Dimas gitu ya, bahwasanya meskipun untuk bursa transfer udah dibuka belum? Kalau secara ini kalau nggak salah sudah dibuka, Bang Rizky. Tapi masih baru banget gitu. Nah, dengan sekarang sudah mulai silih berganti, pemain lama out, pemain baru masuk gitu ya. Nah, dari 11 asing, kalau kita melihat dari yang kemarin ya, ada Ramon, Barros, Andre Jung, Berginho, Luciano, Matricardi, Putros, Julio Cesar, Barba, Sergio Castel, dan Kurzawa. Kemudian ada satu lagi, Adam Prisbeck, yang mungkin itu ketika kalah di fase ACL itu tidak dimasukkan juga kan. Nah, menurut Bang Dimas gitu, dari 11 pemain asing kemarin yang paling bahwa perekrutan ini paling baik gitu musim kemarin. Kalau paling yang terbaik mungkin gak akan ada yang menyangkal juga, pasti Barba gitu. Iya, betul. Soalnya pemain yang awalnya nggak baik dengan bobotoh atau ada perselisihan dengan bobotoh, tapi dia membuktikan keprofesionalan dia sebagai pemain sepak bola. Dia membuktikannya dengan konsisten, terus bisa membawa Persib sebagai juara. Bisa membantu lini pertahanan, bahkan Teja 18 clean sheet gitu ya. Itu bukan hanya, emang juga ya itu kehebatan dari Teja Pakualam, tapi terlepas dari itu ada benteng pertahanan yang sangat kokoh, yaitu ada Barba dan juga Matricardi. Yang kedua mungkin selain Barba, yang pemain asing yang kemarin cukup bagus, Matricardi juga bagus ya. Duet antara Barba sama Matricardi benar-benar kuat banget gitu. Terus kalau secara penyerang mungkin Berginho sangat bagus gitu ya. William Barros juga secara defense bagus, tapi secara attacking kurang. Gak tahu Ramon. Kalau Ramon gak tau ya, mungkin adaptasi atau gak tau ya. Kalau pemain itu gak bisa kita lihat secara satu sisi aja. Mungkin ada faktor lainnya kenapa dia seperti itu, karena Ramon baru di Liga Indonesia atau gimana gak tahu, tapi Ramon itu masih kurang gitu ya untuk tahun kemarin gitu. Tapi hampir semua lini serang Persib striker-strikernya masih kurang sih untuk finishing. Belum ada yang menggantikan sosok David da Silva mungkin ya, karena di musim kemarin pencapaiannya menjadi top skor gitu kan. Iya, berarti. Nah, mungkin dari pemain lama ke pemain baru. Sekarang itu yang sudah memutuskan untuk meninggalkan Persib itu ada Andre Jung, Sergio Castel, Barba, dan juga Kurzawa. Nah, yang datang juga penggantinya sudah 4 juga sama. Ada Gabriel, Luka Menalo, Gaguto, Natsuda, dan ada Balsa Sekulik gitu ya. Nah, itu menjadi pemain baru yang menggantikan pemain-pemain sebelumnya. Ya semoga aja bisa lebih baik gitu ya. Tentunya di lini serang gitu ya, karena yang dinantikan oleh Bobotoh itu gitu, karena itu ya. Soalnya yang menjadi faktor kenapa Persib hanya bisa ngegolin
1-0 atau enggak lebih dari segitu gitu. Emang ada beberapa match yang lebih dari 1 atau 2 gol gitu. Tapi kan secara kebanyakan match Persib hanya 1 gol, hanya beberapa gol aja gitu. Faktor kenapa gitu ya faktor lini serangnya yang kurang gitu. Nah, mungkin untuk secara manajemen dan tim kepelatihan kenapa merekrut kayak Luka Menalo, Iya. terus tuh ada yang striker dari Bosnia kalau nggak salah. Iya. Itu Saya negaranya itu kurang pada tahu itu tuh. pokoknya mah mungkin mereka manajemen sama tim pelatih ingin Persib lebih baru lagi. Tentu ya untuk tim-tim untuk pemain-pemain yang lain juga kayak Liam Barus kan belum belum Iya, belum belum fix. Luciano, terus tuh Matikardi, Iya. Julia Cesar masih banyak. Apakah masih bisa dipertahankan Iya. atau bisa jadi? Berarti kalau misalkan potensial untuk diganti ini hampir setengahnya ini pergantian Betul. gitu, perombakan kembali gitu. Betul, tapi secara tidak langsung nggak seperti Pas musim pas kemarin. musim kemarin karena musim kemarin mah dari mulai lokal, pemain lokalnya, pemain Oh, iya. ininya, wah, Hampir semuanya hampir ya? semuanya. Tapi Bahkan kan, asing nggak ada yang bertahan ya. iya betul. Kalau tahun kemarin, tapi kalau tahun sekarang mungkin ada beberapa tim pemain asing juga yang dipertahankan mungkin kayaknya Iya. mah untuk ini. Terus untuk lokalnya juga kan kayak ada Tom Hay, Eliano, diasporanya Iya. yang benar-benar kunci kenapa Persib bisa juara Iya. tuh. Mungkin dia bisa ini gitu. Mungkin menurut saya salah satu faktor Persib apa ya kurang tajam di lini depannya itu karena faktor apa ya lini tengah posisi AMF-nya juga kurang kan Iya, kalau betul. di musim Betul. 2022-23 ada Stefano, Ya, 23-24 ada ada Tyron. Nah, di 25 ke 26 itu belum ada Betul, yang betul. menggantikan mereka. Makanya agak Betul. sedikit kekurangan. Betul, betul. Kan kalau kemarin ketika buntu striker ya, misalkan David da Silva, Betul. ada yang bisa menghandlenya Betul, gitu. betul, Nah, betul. kalau sekarang ya susah gitu. Betul, kan. betul. Itu salah satunya. Mungkin ngerekrut Luka Milano bisa jadi pengganti Menalo. Hah? Menalo. Oh, Menalo. Iya. Menalo Iya. bisa satu jadi kunci mengganti AMF atau enggak? Tapi kan itu Kan- posisinya RWF kalau nggak salah. Tapi bisa jadi Oh, ini juga iya. atau enggak bisa jadi Orat Manggun bisa Oh iya. enggak jadi sayap juga bisa jadi. Oh iya, diaspora Ya kan, pemain striker. barunya itu ada Sandy Walsh dan Orat Manggun ya. Sandy Walsh sama Orat Manggun. Tapi kalau dilihat skuad Persib setelah musim kemarin berakhir dan pemain-pemain pinjaman yang Persib lakukan kemarin dan kembali lagi ke Persib, kalau saya lihat pemain Persib itu gemuk, skuad iya. gemuk ini teh. Iya. Kayak banyak sekali pemain. Tapi kemarin udah beberapa pemain lokalnya juga udah pada di. Ya. Tapi ini. apakah di tahun sekarang emang dibutuhkan ya pemain banyak karena kan kita Persib itu bermain di 4 kompetisi. Ya. Liga lokal, Liga 1 gitu Iya. kan. Kemudian ada Betul. pramusim Piala Presiden. Betul. Kemudian di Asia ada 2, Shopee Cup dan juga Betul. ACL. Betul. Apakah emang apa ya dengan kegemukan ini dengan situasi sekarang sangat dibutuhkan atau emang Betul. gimana itu? Mungkin untuk pendapat saya gimana kepintaran tim pelatih aja sih. Oh iya. Bagaimana kebutuhan yang mereka butuhkan, Oh, iya. pemainnya seperti apa. Kalau namanya tuh kebutuhan misalkan ada 4 kompetisi ini, bagaimana mereka mengatur pemain-pemainnya, bagaimana cara mereka memilih yang terbaik gitu daripada yang terbaik. Gitu. Oh. Soalnya kalau kita bilang gemuk bagus untuk 4 kompetisi bagus, tapi kalau kebanyakan banget kasihan pemainnya Iya. gitu lah. Chemistry-nya juga Chemistry bakal juga kurang bakal dapat ya. Tapi kalau misalkan tim pelatihnya bagus, misalkan kayak ada gemuk terus secara rotasi bagus gitu, itu bagus ke tim dan ke pemain juga gitu. Bukan hanya misalkan tim utama ini terus dimainin ke 4 kompetisi itu kan nggak mungkin Iya, gitu. benar. Pasti ada salah satu yang resikonya itu cedera atau Iya, enggak benar. bisa yang lainnya gitu. Tapi salah satu yang enak dari Persib itu gampang lah gitu kalau mengincar pemain tuh mungkin gitu ya, asumsi saya mungkin gampang gitu dengan Nah, tapi nama besar Persib gitu. tapi nah tadi kan dengan gampangnya gitu ya merekrut pemain. Tapi kan
dari sebelum-sebelumnya gitu ya, pemain yang dirumorkan itu suka kalah dengan tim lain, meskipun tahun sekarang ada beberapa yang ya justru Persib unggul kalau rumornya ke tim lain, tapi nyatanya ke Persib juga gitu. Nah, apa ya, apakah dengan perekrutan pemain sekarang ini menurut Bang Dim udah cukup bahkan lebih bagus itu? Karena kan sekarang diaspora menjadi ada 5 di Persib tuh. Ada Tom Hai, Eli, Sandy Walsh, Ragnar, dan juga Dion. Iya. Nah, bahkan kan yang masuk Marco mungkin masuk diaspora atau bukan? Itu masuk. Berarti 6 kan. Otomatis kalau misalkan belum pemain lokalnya ya, minus, bisa dibilang minusnya mungkin ya merekrut tim diaspora. Meskipun banyak ya orang-orang yang bilang katanya Persib itu mengganggu karir atau gimana? Mengganggu karir gitu ya, mengganggu timnas diaspora gitu ya. Tapi emang apa ya, minus untuk Persibnya ketika timnas main, apalagi nanti kan berbarengan dengan FIFA kan. Otomatis kalau misalkan pemain diaspora direkrut udah 6 pemain, pasti inti kan. Betul. Udah kurang, apalagi nanti pemain lokalnya belum gitu. Betul. Ditambahkan kalau sekarang rumornya 11 pemain Persib dipanggil. Itu satu klub gitu. AFF ya? Iya nih. Di AFF gitu. Iya. Nah, menurut Bang Dims gitu ya, dengan apa ya, sementara mungkin ini ya, perekrutan yang sudah ada ini apakah sudah mencukupi kebutuhan Persib di 4 pertandingan ini atau di 4 laga, di 4 turnamen ini, atau masih kurang? Masih, kalau pendapat saya masih kurang gitu. Tapi di posisi apa? Striker sih masih jadi, soalnya kan baru 1 ya striker yang diambil. Siapa? Yang jadi striker tuh Bahasa Sekulik. Nah, Bahasa Sekulik itu kan baru 1 gitu ya. Kan kita punya 3 striker nih. Iya. 2 udah keluar nih. Jung, Kastel, si Ramon. Berarti sisa 2. Baros sama Ramon. Iya. Paling kita lihat siapa yang bisa apakah ada yang keluar lagi dari Ramon atau Baros? Berarti otomatis kalau misalkan Baros atau Ramon keluar salah satunya atau bahkan dua-duanya, berarti Persib akan ada potensi untuk merekrut striker lagi. Mungkin 1 atau 2. Tapi kalau nggak salah di sosial media gitu, Persib bakal untuk kasusnya bakal sama kayak Adam Pejbek. Jadi Persib itu akan mendaftarkan 1 pemain lagi, tapi nggak akan didaftarin di liga gitu. Gitu. Kayaknya mah. Soalnya Persib kan lebih ke memprioritaskan ACL. Kan di ACL kan bebas gitu ya. Pemain asingnya nggak terlalu ini gitu. Jadi mungkin pasti bakal ada kasusnya kayak ada Pejbek gitu. Tapi mudah-mudahan sih enggak. Tapi Persib juga yang mau jadi garis bawahi kiper sih. Siapa sih yang mau jadi pengganti Teja? Soalnya kemarin juga kan kadang kita pas Akil Sapik main kan ada was-was gitu ya. Emang bagus gitu, tapi kan secara jam terbang kan masih kurang gitu. Kan tetap takut. Bukan Akil Sapik kan. Akil Sapik. Siapa? Aduh, lupa lagi. Siapa ya? Ya itulah. Mas kan masih ini takutnya kan pas kemarin juga pas ngelawan debut lawan Borneo ya. Iya. Pas lawan Borneo, aduh kacau. Bisa. Padahal paling di striker sih. Di striker sama yang tadi kata Bang Rizky bilang di AFF posisinya. Second strikernya atau nomor 9. Nomor 10 sesuai rumor Peralta. Nah, itu tuh masih potensi jadi ke Persibnya itu gimana itu? Bingung ya guys, soalnya katanya ada yang bilang jadi ke Persija. Tapi ada yang bilang lagi gak jadi karena agennya yang bermasalah. Mau minta yang lebih gitu ya untuk transfernya. Tapi kita tahu lagi, kembali lagi kalau ke Persib apakah sanggup ke Persib gitu. Soalnya kan secara gaji dan yang lainnya kan lumayan gitu ya. Iya, betul. Peralta apalagi pemain terbaik liga. Iya, gitu. Betul sekali. Kita tunggu aja sih untuk Peralta, nggak bisa. Tapi kalau misalkan Peralta nggak ke Persib dengan skuad sekarang ini, apakah sudah cukup? Belum sih. Ya, cukup berarti ya. Berarti tinggal menunggu karena untuk akhir bulan sekarang udah mulai pertandingan Piala Presiden.
Tapi piala untuk sedikit bahas Piala Presiden gitu. Ya. Itu kan turnamen pramusim gitu ya. Iya betul. Secara apa? Secara garis besarnya bagus gitu ya untuk pre-season pemain-pemain biar ada apa? Ada latihan dulu sebelum liga bergulir gitu. Tapi kan tetap takutnya tapi ada statement dari Igor juga ya, kalau nggak salah bisa ditampilin nanti. Bahwasanya untuk di Piala Presiden Persib gak terlalu terlalu ada. di ini. Kalau juara alhamdulillah, kalau enggak ya ini gitu. Jadi untuk ajang latihan Coba-coba ya, aja gitu. Coba-coba pemain baru juga bisa, coba-coba nge-iniin pemain juga bisa gitu. Tapi yang mudah-mudahan mah jangan ada badai cedera sih. Itu sih untuk di Persib mah. Oke. Kalau semuanya fit, kemarin juga kan alhamdulillah gak ada yang cedera kayak musim yang DDS cedera lama, yang Ciro juga sama. Tyron bahkan Tyron, nah, jangan sampai kayak gitu lagi lah. Yang penting mah sehat semuanya. Gitu. Iya betul, itu yang paling utama. Ciro apakah akan comeback lagi? Itu benar guys. Banyak. Kalau karena gini ya, kalau misalkan Ciro jadi comeback, itu posisi RWF itu sangat membengkak betul. gitu, karena Gakuto Natsuda itu gelandang juga. Kemudian Luka Menalo itu kan kalau posisi asalnya emang gelandang juga kan. Ditambah kan ini masih ada Berginho, belum Beckham, Sadil, Baros, masih banyak gitu. Makanya karena tadi itu secara tidak langsung Persib itu pemainnya kegemukan gitu. Berarti kalau dilihat dari ini potensi Ciro comeback sangat jauh. Sangat jauh sih. Sangat jauh. Tapi kecuali ada yang keluar, ada yang ini. Iya, betul. Jadi kita lihat aja sih guys. Pokoknya mah sebelum nanti pramusim bergulir mungkin kayaknya udah fix deh. Pemainnya siapa aja, udah fix benar-benar itu gitu. Gak ada lagi yang masuk, gak ada yang lagi yang keluar. Mungkin gitu. Betul sekali. Nah, dengan bisa dibilang untuk tahun ini Persib pembelian pemainnya sangat mahal-mahal ya. Betul. Dari mulai diaspora meskipun harganya tidak semahal Tom Hai kan, di bawah Tom Hai kan, itu. Tapi kan dengan 2 diaspora juga itu Sandy Walsh dengan Radna kan itu udah cukup lumayan. Ditambah lagi ini 4 pemain asing gitu kan. Nah, dengan perekrutan yang sangat berkualitas lah kalau dilihat dari harga gitu. Nah, apakah akan potensi menjadi juara lagi? Mudah-mudahan juara lagi guys. Iya, tentu itu jadi harapan kita semua ya. Apalagi di ACL mudah-mudahan pasti bisa berbicara gitu. Gak hanya sampai ke babak penyisihan aja gitu. Iya, tapi bisa sampai semifinal atau enggak, mudah-mudahan jadi juara gitu. Apalagi dengan pengalaman yang sudah Persib tembus selama 2 tahun. Selama 2 tahun gitu. Tambah lagi pemain-pemain yang mudah-mudahan sekarang bisa ngebuktiin gitu ya. Nggak lama ada gitu. Ditambah back yang Gabriel Mutombo kan itu berpengalaman juga di ACL tuh. Yang mengalahkan Persib kan. Di Caburi ya betul. Bahkan yang memasukkan gol ke gawang Persib juga. Betul. Gabriel Mutombo itu salah satu back lumayan gitu. Dan itu niat Persib sebagai pengganti dari Barba karena tentunya untuk pengganti Barba itu sedikit berat katanya, karena ya harus minimal yang setara gitu betul. Tidak lebih juga gitu. Iya sih, betul. Tapi untuk kedepannya sih mudah-mudahan ada hal baru lagi, hal yang berita baik lagi untuk import transfer atau yang lainnya gitu. Apalagi kan kalau nggak salah Bang Rizky, Persib juga lagi renovasi stadion. Katanya home base-nya mau sedikit dijalak dulu sebentar. Nanti Piala Presiden. Ya, gak kan di di GBLA ya. Mungkin banyak sih katanya kalau nggak salah dilihat di berita atau di sosial media, banyak kejutan-kejutan. Iya betul. Bahkan kan Bojan juga ya mengenai fasilitas ketika mengajukan kontrak panjang, ada catatan yang harus dipenuhi. Salah satunya lengkapi fasilitas latihan gitu. Nah, betul. Bang Dim, dengan komposisi pemain sekarang gitu ya, dengan bursa transfer yang sudah bisa dibilang setengahnya mungkin ya, bahkan lebih dari setengah.
lawan berat nanti di liga siapa? Perkiraan. Siapa ya? Kalau kemarin kan Borneo kan Ya, posisinya jumlah poinnya juga sama Ya. 79 ya. ya. Gitu. Bahkan untuk gol masuk itu banyaknya di Borneo. Tapi ya head to head menang kan Persib. Tapi kalau untuk musim depan, kalau saya lihat gitu ya, yang paling takuti Persebaya sih daripada Persija, Borneo. Kenapa Persibaya? Salah satunya kan pelatihnya Tavares kan baru tapi kan bukan baru banget di liga gitu. Udah berpengalaman kan pelatih PSM kan tuh pelatih Borneo gitu. Kemarin juga kan Persib kewalahan pas ngelawan Persebaya. Iya. Apalagi dia kan kemarin pas, Tapi pemain barunya kan nggak ada yang wow gitu. tapi kan seenggaknya kan Tavares sudah berpengalaman gitu. Oh iya. Nah, itu yang paling banyak kan pengalaman itu. Sekarang kalau misalkan Persija dengan Sinteyongnya, Iya. kita kan bisa lihat Sinteyong dengan pengalaman di timnas Iya. gimana. Bahkan ada beberapa pemain asuhannya. Iya, Di Persija. butuh waktu gitu. Kalau kalau saya lihat, kalau dilihat dari pengalaman Sinteyong gitu, di Indonesia aja melatih timnas, butuh waktu bisa jadi itu. Iya. Apalagi sekarang dengan konsep liga yang hanya memerlukan waktu singkat, harus Iya harus bisa. gitu. Terus Borneo kandidat atau pesaing Persib paling ketat, pelatihnya baru, pemain-pemainnya baru semua, Iya. masih ya, apalagi kok pemain kuncinya kayak Peralta kan pergi. Iya. Kan kemarin kalau Iya. kalau saya asumsi saya gitu ya, kenapa Borneo bisa gitu, salah satunya faktor Peralta. Ya, Kalau apalagi bukan gelandang ya. Jadi flashback ke anime Tsubasa gitu ya. Jadi Betul. Jepang digendong sama Tsubasa. Betul. Borneo. Maaf ya ini pendukung Borneo. Ya ini hanya asumsi gitu ya. Jadi ya karena Borneo itu digendong sama Peralta gitu ya, kan. betul. Ya mudah-mudahan Persib di musim 2026-2027 bisa konsisten aja sih. Nah, iya. Gak ada yang cedera, pokoknya mah kita support aja sih. Nah, itu mungkin ya guys ya. Untuk pembahasan kita kali ini, karena ini ya sekedar pengenalan untuk klub Iya. Persib ya. Tidak akan lama-lama juga, dan nanti kalau misalkan ada hal yang perlu dibahas atau yang ingin ditanyakan atau misalkan kekurangan dari kita, Ya. boleh komen-komen di kolom Betul. komentar dengan bahasa yang enak didengar gitulah ya, enak dibaca gitu. Ya. Sebelum ditutup barangkali ada tambahan dari Bang Dim. Mungkin kalau kalian support kita selalu, perlu kita ngebahas apa boleh di komen. Terus tambah lagi, kalau nanti ini bagus responnya, kita akan ngebahas setiap pertandingan Persib juga. Oke, iya Selesai siap. pertandingan Persib kita bahas. Oke. Kita reaction lah gitu. Nah, boleh Gitu. boleh gitu ya. Pokoknya mah support terus guys. Mohon maaf juga kalau masih banyak kurangnya karena Iya, betul. masih belajar guys. Dan Ya ini baru episode 2 guys. betul guys. Jadi support kalian sangat membantu untuk Nah, iya. semangat kita Siap. berkarya guys. Ya. Ya, Ya, gitu siap. aja. Terima kasih Bang Dimas telah membersamai saya mungkin dari Betul, video betul. sebelumnya sampai sekarang, bahkan di video-video selanjutnya saya akan melibatkan Bung Dimas untuk terus membicarakan tentang bola ataupun dan lain-lainnya gitu ya. Betul. Jangan lupa buat kalian like, comment, share, and subscribe. Tunggu lagi video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye bye. Guys.